Anggap saja mulutmu bisu. Betapa lezatnya menyantap masakan koki-koki terlatih. Ingin embo dan embo terus. Asal perut kuat, lanjut terus. Tapi ada hal yang juga tidak kalah lezat dengan menyantap makanan-makanan itu. Apakah itu? Yaitu menyantap kekurangan-kekurangan orang lain di meja pergunjingan. Benar-benar lezat. Merasa puas setelah memereteli orang yang kita rasani tersebut. Kita merasa menjadi kenyang, tidak lagi dahaga. Apalagi kalau membahas orang yang sangat tidak kita sukai, dan yang diajak mengobrol dengan kita sama-sama searah dengan kita. Beuh, itu sungguh makanan gibah yang tambah maknyus. Benar-benar puas, sepuas-puasnya. Diri kita merasa lebih baik, hebat, keren. Apa orang itu? Sudah seharusnya dia memang dirasani seperti itu. Hidupnya menjadi beban saja bagi orang lain, tidak pantas untuk dikasihani. Pada kenyataannya, memang yang tengah dirasani itu hidupnya suka merepotkan orang lain, menjadi beban. Maka pantas saja ia untuk dibahas dalam majelis-majelis ghibah, biar tahu rasa. Kita pun termenung, berpikir-pikir, oh berarti aku tidak boleh merepotkan orang lain, biar aku tidak menjadi bahan rasan-rasan oleh orang lain. Baiklah, mulai sekarang aku harus berubah. Tidak lagi sering-sering merepotkan orang lain. Kurangi meminta tolong selagi mampu. Belajar mandiri. Tidak mudah menyuruh-nyuruh orang lain padahal masih bisa ditangani sendiri. Biar tidak digunjing seperti si itu. Biar namaku baik. Tidak cukup di situ. Di tempat nongkrong tempat jaga-jaga kampung, tidak lezat juga rasanya jika tidak ada rasan-rasan. Awalnya hanya berbicara ringan seputar pekerjaan, kondisi politik yang tengah panas saat ini, atau membahas tentang mengapa hujan itu kok belum turun-turun padahal sudah musimnya, dan tetek bengek lainnya. Malam semakin larut, dingin angin tanpa perlu diundang sudah masuk saja ke bagian tulang sumsum. Perkara yang dibahas pun sudah habis. Inilah saatnya membahas tentang orang lain. Bukan lagi membahas tentang orang yang menyebalkan hidupnya, yang menjadi beban bagi orang lain. Bukan. Malah kau tak akan menyangka jika yang sedang dibicarakan saat ini adalah tokoh masyarakatnya sendiri. Seorang yang menjadi guru di kampungnya, yang menjadi imam ketika sholat berjamaah. Tidak tanggung-tanggung bukan? Yang digunjingkan adalah seorang tokoh loh. Dan kau yang polos hanya menanggapinya dengan biasa-biasa saja. Membahas bahwa seorang tokoh itu pelit, kau hanya diam saja. Kadang bertanya, masa iya? Kau pun percaya dengan obrolan-obrolan itu. Kadang juga tidak setuju, menganggap mereka terlalu berlebihan menilainya. Sebenarnya kau pun tidak suka mendengar percakapan-percakapan itu. Kau ingin meninggalkan mereka. Namun, kau merasa tidak enak dengan mereka. Payah, katamu. Bagaimana mungkin orang seperti Pak Guru masih saja dipergunjingkan? Padahal beliau itu orang baik. Kalau mengajar anak-anak ramah, masih saja menjadi bahan omongan orang-orang. Kau pun tak habis pikir, apa aku jadi orang jahat saja ya? Biar hidupku aman dari rasan-rasan tetangga. Daripada jadi orang baik seperti Pak Guru yang nantinya hanya jadi bahan kunjungan orang-orang. Lagi-lagi pikiranmu dipenuhi dengan pikiran sampah seperti itu. Entahlah, kau bingung menentukan sikapmu. Kalau dipikir-pikir, mungkin saja yang menggunjingkan seorang tokoh tersebut merasa sirik karena tidak bisa seperti dirinya. Apalah daya ingin menjadi tokoh masyarakat tak tercapai. Maka menjelek-jelekkan nama baiknya adalah menjadi jalan pintas sebagai kepuasan. Tidak, yang menggunjing tidak akan merasa puas kalau yang digunjing itu belum jatuh. Dikorek terus aib-aib yang dibencinya itu, meski secuil. Kadang walaupun tidak tampak aibnya, karena saking baiknya orang tersebut, dibuatlah berita bahwa yang dilakukannya itu hanya sebuah pencitraan, mencari muka di hadapan orang-orang. Repot kan? Menjadi orang jahat, kau digunjingkan orang-orang di belakang. Menjadi orang baik pun tak kalah sadis perkataan orang-orang tentangmu di belakang.
Kau pun berpikir, kalau begitu aku tidak menjadi orang jahat dan tidak menjadi orang baik saja. Tetapi aku akan ikuti orang jahat, berkumpul dengan majelis-majelis mereka, biar aku tidak menjadi bahan rasan-rasan mereka. Kau pun juga mengikuti majelis orang-orang baik, biar kau tidak menjadi bahan pembicaraan mereka. Ide yang masuk akal bukan? Katamu bangga. Dilaksanakannya ide hebatmu itu. Perlahan tapi pasti, kau merasakan bahwa yang kau lakukan itu benar. Memang aman kalau pakai cara ini. Namaku bebas dari bahan rasan-rasan. Lagi-lagi kau menghebatkan diri. Tapi kawan, ada satu rahasia yang belum kau ketahui. Benar memang, kalau kau berkumpul dengan orang-orang jahat itu, kau tidak akan menjadi bahan pembicaraan mereka. Namun selepas itu, ketika kau tidak berkumpul bersama mereka, barulah kau menjadi bahan rasan-rasan mereka. Ya, namanya orang jahat yang suka rasan-rasan. Pastilah ketika kau tidak bersama mereka juga menjadi bahan rasan-rasan. Beda dengan ketika berkumpul bersama orang-orang baik yang di dalam majelisnya membahas tentang ilmu, ide-ide hebat. Maka meski kau tidak bersama mereka, yang dibahas tetap masalah-masalah yang bermanfaat, bukan membahasmu. Rugi malah menurut mereka. Tidak ada faedahnya. Sebab perkumpulan bagi mereka adalah ladang untuk saling berbagi hal-hal baik, tertawa bahagia bersama. Maka tidak ada waktu untuk mereka membahas hal-hal yang menyangkut aib orang lain. Kini kau menyadari, jika manusia, baik yang tidak jahat maupun yang jahat, tidak akan terbebas dari penilaian dan pergunjingan orang lain. Setelah kau sadar, kau pun memakluminya, tapi tidak untuk membenarkan perbuatan gunjing itu. Kau malah membenci dengan perbuatan-perbuatan yang sering kau lakukan dengan teman-temanmu itu. Kau memang tetap merasa tidak enak kalau tidak mendengarkan obrolan-obrolan itu. Tapi kau selalu berusaha untuk menggagalkan gunjingan itu dengan membicarakan topik yang lain. Tidak mudah memang. Apalagi yang sedang dibicarakan itu adalah orang yang tidak kau suka. Tidak. Tapi kali ini kau tidak akan membiarkan dirimu membicarakan kekurangan orang lain. Meski itu orang yang sering membuatmu sakit hati, kau menggeleng tegas. Lebih baik menyingkir dari perkumpulan itu meski harus menimbulkan masalah baru. Tidak disukai oleh teman-teman perkumpulanmu. Biarkan. Lebih baik aku kehilangan teman daripada kehilangan harga diriku sendiri. Katamu meneguhkan hati. Sungguh, aku mengagumimu kawan. Kau membiarkan mulutmu bisu, padahal yang diperbincangkan di majelis itu seru. Kau lebih memilih menggigit nilai-nilai yang kau yakini, sementara satu persatu kawanmu menjauh darimu. Karena kau kurang seru diajak rasan-rasan.